Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Hadi Saputra dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian, Agribisnis. Di video kali ini saya akan membahas hasil webinar kemarin pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang agroinovasi di era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Di sini ada dua pemateri, yaitu yang pertama Dr. Insinyur Muhammad Hasmi, DSS, yang kedua Profesor Gembong Priyatmo. Revolusi Industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam perakitan, dan sederhana dalam penggunaan. Dimulai dari mesin uap, kereta api sampai mesin penggerak turbin. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara dramatis. Tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. Maksudnya itu Artificial Intelligence itu AI atau AI. 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. 1. Interoperabilitas atau kesesuaian. Mesin, perangkat, sensor, dan manusia mampu berkomunikasi antara satu dan lainnya lewat Internet of Things atau IoT. Yang kedua, transparansi informasi. Sistem informasi mampu menghasilkan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Yang ketiga, bantuan teknis. Kemampuan sistem siberfisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan, terlalu berat, atau tidak aman bagi manusia. Yang keempat, keputusan mandiri. Kemampuan sistem siberfisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Titik perubahan dan dampak sosial dalam revolusi industri dan teknologi yang terjadi pada tahun 2025 meliputi 10% pakaian yang manusia gunakan terhubung ke internet. Apoteker robot pertama di AS, mobil cetak 3D pertama dalam produksi, 5% dari produk konsumen dicetak dalam 3D, 90% dari populasi dengan akses reguler ke internet, mobil tanpa pengemudi, populasinya 8% dari semua mobil di dunia. Transplantasi pertama dari hati yang dicetak 3D. 50% lalu lintas internet ke rumah untuk peralatan dan perangkat. Akan ada kota pertama berpenduduk 50.000 orang tanpa lampu lalu lintas. Mesin AI pertama pada Dewan Direksi Perusahaan. 10 skill di era revolusi industri 4.0. 1. Critical thinking. 2. Creativity. 3. Judgment and decision making. Yang keempat, service orientation. Yang kelima, negotiation. Yang keenam, cognitive flexibility. 7. Emotion intelligence. Yang kedelapan, coordinating with other. Yang ke-9, people management. Yang ke-10, complex problem solving. Menuju kedaulatan pangan. Menyongsong dan menghadapi era demografi di mana generasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Sementara, kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Maraknya impor yang dilakukan pemerintah berakibat semakin terpuruknya petani Indonesia karena persaingan harga dan menyangkut juga kualitas bahan yang mengalami perbedaan menyolok. Di samping itu, impor akan mengurangi cadangan devisa negara dan impor sangat mengganggu
kedaulatan pangan suatu bangsa, serta kita akan mengalami ketergantungan pada negara lain sehingga negara lain secara politis akan menekan negara imporir. Manajemen pengolahan lahan. Pengolahan lahan atau sama dengan dibajak, dicangkul untuk merubah struktur tanah atau jenis tanahnya, tekstur atau susunan tanah, kontur atau tinggi rendahnya lahan. Sanitasi, yaitu sama dengan pemberantasan hama penyakit tanah dengan menggunakan 3 agen hayati, antara lain Trichoderma, Beauveria, Metarhizium. Penanaman bakteri, dengan menyebarkan pupuk kandang fermentasi atau akan bertindak menambah bakteri tanah, mencuci tanah sehingga bekas urea akan diproses. Irigasi yang baik, air yang cukup dapat membantu dalam menutrisi tanaman. Tanaman perlu air yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan. Indonesia negeri yang kaya raya sumber daya pangan. Ironisnya, kita masih saja melakukan impor pangan. Kondisi ini terjadi diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Kerusakan tingkat kesuburan tanah akibat revolusi hijau dan pencemaran air dari limbah-limbah pabrik yang tidak diolah dengan baik. Yang kedua, berkurangnya lahan pertanian akibat pertambahan penduduk sehingga lahan-lahan produktif dijadikan pemukiman. Yang ketiga, masih banyaknya lahan tidur yang belum dimanfaatkan oleh rakyat dan pemerintah. Yang keempat, perubahan iklim akibat polusi udara yang mengakibatkan penipisan lapisan ozon di atmosfer. Yang kelima, bencana alam baik banjir maupun gempa bumi. Kewirausahaan membentuk jiwa kepemimpinan. Karakter pemimpin entrepreneur harus mempunyai sifat mengambil lebih banyak bisnis resiko yang terkait yang mendukung perubahan dan inovasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan bersaing secara agresif dengan perusahaan lain. Di samping itu, pemimpin suatu usaha juga harus mempunyai sifat agresif terhadap inovasi teknologi dan dapat meyakinkan bahwa usaha yang dipimpinnya bersama staf mampu mencapai target dari visi usahanya dan dapat mencapai hasil sukses luar biasa. Maka seorang pemimpin harus mempunyai kreativitas dan kepercayaan diri dan kejujuran dan tanggung jawab yang besar terhadap organisasi yang dikelolanya. Sekian dari pembahasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.